Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Pernah dapat umpan balik yang bikin sakit hati? Atau justru merasa umpan balik itu nggak penting? Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana umpan balik yang efektif bisa menjadi kunci untuk mengatasi efek Dunning-Kruger dan membuka potensi diri yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih yang akan menemani perjalananmu menjelajahi seluk-beluk pikiran dan potensi diri. Di episode kali ini, kita akan membahas dua hal penting yang saling berkaitan, efek Dunning-Kruger dan umpan balik yang efektif. Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, efek Dunning-Kruger adalah fenomena psikologis di mana orang dengan kemampuan rendah cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Di episode ini kita akan fokus pada bagaimana umpan balik yang efektif bisa membantu kita untuk menyadari keterbatasan diri dan keluar dari jebakan ilusi ini. Kita akan memahami lebih dalam tentang pentingnya umpan balik, bagaimana memberikan dan menerima umpan balik yang efektif, dan bagaimana umpan balik yang efektif dapat membantu kita mengatasi efek Dunning-Kruger dan terus berkembang. Jiwa Terpilih mendobrak ilusi kekuatan umpan balik dalam mengatasi efek Dunning-Kruger. Bersama saya, Rio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang, dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Mengapa umpan balik penting? Mengapa umpan balik penting? Pertama, meningkatkan kesadaran diri. Umpan balik membantu kita melihat diri kita sendiri dan perspektif orang lain. Ini penting karena kita seringkali memiliki blind spot atau area yang tidak kita sadari tentang diri kita sendiri. Kedua, memperbaiki kinerja. Umpan balik memberikan informasi tentang apa yang kita lakukan dengan baik dan apa yang perlu kita perbaiki. Dengan informasi ini, kita akan menyesuaikan perilaku dan strategi kita untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ketiga, mendorong pertumbuhan. Umpan balik membantu kita mengidentifikasi area di mana kita dapat mengembangkan diri. Ini memotivasi kita untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Keempat, membangun hubungan yang lebih baik. Memberikan dan menerima umpan balik secara efektif dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan pertumbuhan dan kesuksesan mereka, dan bahwa kita terbuka untuk belajar dari mereka. Dampak negatif jika tidak ada umpan balik. Pertama, stagnasi. Tanpa ada umpan balik, kita mungkin tidak menyadari bahwa kita perlu berubah atau meningkatkan diri.
Ini dapat menyebabkan stagnasi dalam karir, hubungan, dan aspek kehidupan lainnya. Kedua, kesalahan berulang. Tanpa umpan balik, kita mungkin terus melakukan kesalahan yang sama tanpa menyadari. Ini dapat merusak reputasi kita dan menghambat kemajuan kita. Ketiga, hubungan yang tegang. Jika kita tidak memberikan umpan balik kepada orang lain, mereka mungkin merasa tidak dihargai atau diabaikan. Ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan kita. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2, memberikan umpan balik yang efektif. Prinsip-prinsip memberikan umpan balik yang efektif. Pertama, spesifik. Umpan balik harus spesifik dan berfokus pada perilaku atau tindakan tertentu, bukan pada kepribadian atau karakter seseorang. Hindari pernyataan umum seperti "kamu selalu terlambat" dan memberikan contoh konkret seperti "kamu terlambat 30 menit untuk rapat pagi ini." Kedua, tepat waktu. Umpan balik sebaiknya diberikan sesegera mungkin setelah kejadian. Ini akan membantu orang tersebut untuk mengingat detailnya dan memahami konteksnya. Ketiga, fokus pada perilaku yang dapat diubah. Umpan balik harus berfokus pada perilaku yang dapat diubah, bukan pada hal-hal yang di luar kendali orang tersebut. Keempat, seimbang. Berikan umpan balik positif dan negatif. Mulailah dengan hal-hal positif yang dilakukan dengan baik, lalu berikan umpan balik konstruksif tentang area yang perlu diperbaiki. Kelima, konstruktif. Umpan balik harus disampaikan dengan niat untuk membantu orang tersebut berkembang, bukan untuk menjatuhkan atau menyalahkan. Gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata yang kasar dan merendahkan. Keenam, berikan solusi. Selain memberikan umpan balik tentang masalah, berikan juga saran atau solusi tentang bagaimana cara memperbaikinya. Contoh memberikan umpan balik yang efektif. Metode sandwich. Mulailah dengan pujian atau pernyataan positif, lalu berikan umpan balik konstruktif, dan akhiri dengan pujian atau pernyataan yang positif lainnya. Contoh, "Saya sangat menghargai prestasi kamu kemarin, namun ada beberapa bagian yang kurang jelas dan perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik." Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3, menerima umpan balik dengan terbuka. Mengapa sulit menerima umpan balik? Pertama, ego. Kita seringkali merasa sulit menerima umpan balik karena ego kita terluka. Kita tidak suka mendengar bahwa kita tidak sempurna atau bahwa kita melakukan kesalahan. Kedua, ketakutan. Kita mungkin takut bahwa umpan balik akan mengungkapkan kelemahan kita atau bahwa kita akan dinilai negatif oleh orang lain. Ketiga, kurangnya kepercayaan. Kita mungkin tidak percaya pada orang yang memberikan umpan balik atau merasa bahwa mereka tidak memiliki niat baik. Keempat, pengalaman negatif di masa lalu. Kita mungkin memiliki pengalaman negatif di masa lalu dengan umpan balik, sehingga kita cenderung defensif atau menolak umpan balik di masa depan.
Cara menerima umpan balik dengan terbuka. Pertama, dengarkan dengan seksama. Berikan perhatian penuh kepada orang yang memberikan umpan balik dan dengarkan apa yang mereka katakan tanpa menyela atau membela diri. 2. Jangan langsung bereaksi. Beri diri Anda waktu untuk memproses umpan balik sebelum memberikan tanggapan. Jangan langsung membela diri atau menyalahkan orang lain. Ketiga, bertanya untuk klarifikasi. Jika Anda tidak memahami umpan balik yang diberikan, jangan ragu untuk bertanya untuk klarifikasi, minta contoh konkret atau penjelasan lebih lanjut. Keempat, fokus pada pesan, bukan pada pembawa pesan. Cobalah untuk memisahkan pesan dari orang yang memberikan umpan balik. Jangan biarkan perasaan Anda terhadap orang tersebut mempengaruhi cara Anda menerima pesan ini. Kelima, berterima kasih. Ucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan umpan balik, bahkan jika Anda tidak setuju dengan apa yang mereka katakan. Menunjukkan penghargaan akan membuat mereka lebih mungkin untuk memberikan umpan balik di masa depan. Keenam, renungkan dan ambil tindakan setelah menerima. Setelah menerima umpan balik, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda dapat menggunakan ini untuk memperbaiki diri. Buat rencana, tindakan, dan ikuti rencana. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus. Kisah fiktif. Budi, sang programmer yang merasa paling tahu. Mari kita bayangkan seorang programmer bernama Budi. Budi adalah seorang programmer yang berbakat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidangnya. Dia merasa dirinya adalah seorang master dalam pemrograman dan seringkali meremehkan pendapat orang lain. Suatu hari, Budi ditugaskan untuk mengerjakan sebuah proyek penting bersama timnya. Budi memiliki ide yang menurutnya paling brilian dan bersikeras untuk mengimplementasikannya meskipun anggota tim lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Ketika kode Budi direview oleh rekan-rekannya, banyak ditemukan kesalahan dan potensi masalah. Namun, Budi menolak untuk menerima umpan balik tersebut. Dia merasa bahwa kodenya sudah sempurna dan tidak perlu dirubah. Akibatnya, proyek tersebut mengalami banyak masalah dan terlambat dari jadwal. Budi merasa frustasi dan menyalahkan anggota tim lainnya atas kegagalannya. Suatu hari, seorang senior programmer yang dihormati di perusahaan tersebut berbicara dengan Budi secara pribadi. Dia memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif tentang sikap Budi dan dampaknya terhadap tim. Awalnya, Budi merasa marah dan defensif. Namun, setelah merenungkan perkataan seniornya, Budi mulai menyadari bahwa dia perlu mengubah sikapnya. Dia mulai belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima umpan balik dengan terbuka. Budi mulai bertanya kepada rekan-rekannya tentang cara meningkatkan kodenya dan meminta maaf atas sikapnya yang arogan. Dia juga mengikuti pelatihan dan membaca buku-buku tentang best practices dalam pemrograman. Perlahan tapi pasti, kemampuan Budi meningkatkan dan dia menjadi anggota tim yang lebih baik. Dia menyadari bahwa umpan balik adalah hadiah yang berharga dan membantunya untuk terus berkembang dan menjadi programmer yang lebih profesional.
Budi belajar bahwa menjadi seorang programmer yang hebat bukan hanya tentang memiliki keterampilan teknis yang tinggi, tetapi juga tentang kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan menerima umpan balik dengan terbuka. Dia juga belajar bahwa ego adalah musuh utama dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan, kisah Budi adalah contoh bagaimana efek Dunning-Kruger dapat menghalangi kita untuk menerima umpan balik yang konstruktif dan menghambat pertumbuhan kita. Budi awalnya merasa dirinya adalah seorang programmer yang hebat dan menolak untuk menerima umpan balik dari rekan-rekannya. Dia terjebak dalam ilusi kompetensi dan tidak menyadari bahwa dia memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Namun, setelah menerima umpan balik yang jujur dari seorang senior programmer, Budi menyadari kesalahannya dan mulai belajar untuk menerima umpan balik dengan terbuka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Budi adalah bahwa umpan balik adalah kunci untuk mengatasi efek Dunning-Kruger dan meraih potensi penuh kita. Jangan pernah takut untuk meminta dan menerima umpan balik. Jadikan umpan balik sebagai alat untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ingatlah, perjalanan menuju keahlian adalah perjalanan yang berkelanjutan. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jangan pernah berhenti untuk mencari umpan balik yang akan membantu Anda untuk tumbuh. Itulah tadi pembahasan kita tentang efek Dunning-Kruger dan kekuatan umpan balik yang efektif. Semoga episode kali ini memberikan Anda wawasan baru dan inspirasi untuk terus mengembangkan diri. Ingatlah, umpan balik bukanlah kritik, melainkan hadiah yang berharga. Terimalah umpan balik dengan terbuka, belajarlah darinya, dan gunakanlah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jangan pernah berhenti untuk mencari umpan balik dan teruslah menantang diri sendiri untuk tumbuh. Jadilah jiwa terpilih yang selalu haus akan pengetahuan dan perbaikan diri. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Sebelumnya, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan satu pertanyaan, bagaimana Anda bisa lebih terbuka untuk menerima umpan balik dalam kehidupan Anda? Dan bagaimana Anda bisa memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada orang lain? Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode kali ini. Saya harap Anda menikmati perbincangan kita tentang efek Dunning-Kruger dan kekuatan umpan balik. Jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada teman dan keluarga Anda yang mungkin juga tertarik dengan topik ini. Mari kita sebarkan pesan tentang pentingnya umpan balik dan pertumbuhan diri. Saya sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan kepada podcast Jiwa Terpilih. Jika Anda menyukai episode ini, jangan ragu untuk memberikan rating dan ulasan positif di platform podcast favorit Anda. Ini akan sangat membantu kami untuk menjangkau lebih banyak pendengar dan menghasilkan konten yang bermanfaat. Dan jangan lupa, di episode mendatang kita akan membahas topik-topik menarik lainnya yang berkaitan dengan psikologi dan pengembangan diri. Jadi pastikan Anda tetap terhubung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menjadi jiwa terpilih yang penuh dengan semangat dan inspirasi. Ingatlah, potensi Anda tak terbatas
Dan dengan umpan balik yang tepat, Anda bisa meraih apapun yang Anda impikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tentang dampak yang kita tinggalkan, menginspirasi sesama untuk jadi lebih baik. Itulah panggilan jiwa yang terpilih. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan NPD, bukan pula empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Cahaya jiwa bukan ilusi, tapi nyata Inspirasi tanpa henti. abadi. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.